Wahid. Punya istri. Silakan. Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim. Oke, silakan, Bang. Bang, kupikir tadi abang ganteng. Maksudnya bertampang seperti Roger Danuarta gitu kan. Jadi tulisannya di kaos punya istri. Nah, itu. Yai, sebentar ya. Ini tetangga saya ini. Lu lapor nih. Yai, dengar Yai. Dari nama kan punya istri. Ini seolah-olah untuk menutup segala pintu-pintu godaan setan yang terkutuk, ya kan? Untuk memberitahu kaum wanita, wahai kaum wanita, sesungguhnya saya sudah punya istri, jadi pergilah kalian jauh-jauh. Yai, harusnya kalau pakai kaos atau pakai nama punya istri ya harusnya seperti Roger Danuarta lah, Yai. Nah, kira. Kita saja 11-12 kita. Nah, raja lama. Gimana ya? Baik. Mana? Saya ini mau nanya terkait masalah ajaran kasih, tapi saya perhatiin Kia ini cakar-cakaran terus sama teman-teman Kia yang apologet sesama Kristen. Apa sebabnya itu ya? Baik, begini ya. Kadang-kadang kita itu jangan menyalahartikan kasih itu dengan yang lembut-lembut saja. Contoh ya, saya pernah mendengar satu video di TikTok. Tentang seseorang yang dijatuhi hukuman mati. Entah kisah ini nyata atau enggak, tapi di video TikTok itu dikatakan itu peristiwa nyata. Jadi adalah seorang yang dijatuhi hukuman mati, lalu kemudian dia diberi permintaan terakhir. Ya, banyak orang ketika dihukum mati itu ada yang minta makan, ada yang minta ini, ada yang minta bertemu ini, tapi dia hanya minta kertas dan pulpen. Kemudian dia tulis, ya sekian panjang tulisan, lalu dia tutup, dia kasih sama eksekutornya, tolong kasih ini sama emak saya katanya. Oke? Setelah surat itu diberikan kepada emaknya, pingsanlah emaknya itu membaca isinya. Nah, ternyata setelah polisi datang menyelidiki, suratnya itu akhirnya dibaca. Isi suratnya itu begini. Ibu, dulu waktu saya mencuri, engkau tidak memarahi saya. Justru engkau membela-bela saya. Dulu ketika saya mencuri uang Bapak, Ibu membela-bela saya dengan mengatakan bahwa itu wajar karena masih anak-anak. Karena didikan ibu itulah sekarang saya berada di dalam penjara ini. Nah, ketika ibunya itu membaca surat itu, pingsanlah dia. Kenapa? Karena ibu itu dari kecil sudah memanjakan, menyayangkan anaknya sehingga kesalahan-kesalahan terus-menerus ya kan ditolerir sama ibunya sehingga besarnya dia jadi orang jahat. Kenapa ibu tidak ngomong kata tidak kepada saya pada waktu itu sehingga saya jadi seperti ini? Kurang lebih isi suratnya seperti itu. Nah, makanya ya, ketika terjadi sebuah perdebatan, ketika terjadi itu bukan berarti itu tidak baik. Begitu loh. Berkata tidak itu bukan berarti tidak baik. Mencecar, memarahi, menasehati itu bukan berarti tidak baik, tetapi supaya apa? Supaya benar begitu. Yang salah itu tapi faktanya di lapangan itu narasinya sudah tidak seperti itu, sudah saling menyesatkan itu faktanya di lapangan. Fakta yang terjadi yang mana antara Kiai Edi sama apologet kayak si Bom-Bom, Mata Pisau dalam mereka juga itu mengatakan Anda itu sesat gitu loh. Dan itu selalu dinarasikan setiap mereka buka komal. Jadi ajaran kasih itu poinnya di mana gitu maksud saya. Baik. Begini ya. Kita ini berbicara mengenai kebenaran.
Oke. Nah, makanya kalau ada orang yang mengatakan yang tidak benar, maka harus diluruskan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di salah satu pihak ada yang kurang memahami Alkitab, di satu pihak ada yang memahami Alkitab. Saya kasih contoh. Tadi ada dua ya, Bom Bom dengan si PC The King. Begini ya, Alkitab itu atau ajaran Kristen itu bukan soal perasaan. Kristen adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab, bukan perasaan kita, bukan kemauan kita. Banyak melihat ada apologet yang belum membaca Alkitab dengan benar, mereka menyampaikan perasaan mereka, bukan menyampaikan Alkitab. Begitu loh. Contoh, misalnya, siapa tadi? Si PC The King. Saya pernah diskusi dengan dia. Diskusinya soal apa? Dua hal. Pertama, mengenai di mana murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka dan teman-teman, mereka berdoa dengan kata-kata, maka sekarang ya Tuhan, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat untuk menyembuhkan orang demi nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nah, karena saya berkata bahwa Tuhan Yesus adalah hambanya Bapa di surga, nah saya dibilang sesat. Saya dibilang gila katanya. Kan begitu. Nah, maka saya bilang, ayolah diskusi. Apa tujuan diskusi? Apa tujuan debat? Supaya ketahuan mana yang benar. Jadi jangan Kiai bilang, oh berarti tidak ada kasih. Bukan begitu ya. Berdiskusi atau berdebat itu untuk menunjukkan argumen siapa yang benar. Bukan menunjukkan bahwa tidak saling mengasihi. Begitu loh. Itu bersesuaian dengan pernah Kiai membawa hadis umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Umat Yahudi akan pecah menjadi 72 golongan. Umat Nasrani akan pecah menjadi 71 golongan. Pertanyaan saya, umat Nasrani pecah menjadi 71 golongan, yang masuk surga itu kan pasti cuma satu. Golongan Edis, golongan Bom-Bom, apa golongan mata pisau ini masuk surga? Baik. Pertanyaan bagus. Golongan yang masuk surga itu adalah golongan yang hidup sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Melakukan apa yang diperintahkannya. Begitu. Makanya saya pernah debat sama diskusi dengan Elia Miron. Kira-kira mana sih yang lebih penting? Hidup kudus, berusaha hidup kudus, menjalankan perintah Tuhan, atau memahami hakikat hipostasis union? Gitu loh. Coba, mana yang lebih penting? Yang lebih penting itu adalah bagaimana kita hidup meneladani Yesus. Masalah kita memahami itu sebenarnya teman-teman beda-beda, orang itu beda-beda. Makanya ibarat kata ya, kalau ada bos di kantor, mana yang lebih penting? Memahami bos punya uang berapa, bos kerjanya jam sekian kemana, bos itu lahirnya tanggal berapa, bos itu kesukaannya apa, mana yang lebih penting? Itu atau melakukan yang diperintahkan? Nah, begitu juga di dalam ajaran Kristen. Di dalam ajaran Kristen, kita tidak bisa tahu persis bagaimana sesungguhnya Tuhan Yesus. Ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan, hakikatnya. Itu kita nggak tahu persis, gitu loh. Karena apa? Itu adalah hal-hal yang ilahi. Sebenarnya itu bukan urusan kita. Sama seperti di dalam agama Islam ya.
Di dalam agama Islam, saya lihat orang Islam debat, dua-duanya debat begini. Allah duduk di arsinya, berarti Allah bertempat nggak? Oh, tidak bertempat, syirik kamu. Allah bertempat, berarti Allah lebih kecil daripada ruangan. Banyak ya yang berdebat begitu ya. Padahal yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah apakah kamu sudah menjalankan perintah-perintahnya? Udah hidup nggak? Hidup nggak sesuai dengan firman-firmannya? Itu yang lebih penting. Dan itu yang saya tekankan terus. Begitu loh. Tetapi kan banyak orang sekarang ini mendebatkan hal-hal yang bersifatnya itu adalah metafisik. Gitu loh. Itu kita nggak tahu persis. Kita akui saja, kita nggak tahu persis itu kayak mana. Gitu loh. Bukan itu yang kita bahas itu sebenarnya. Yang kita bahas itu pengajarannya. Pengajaran manakah yang harus kita ikuti? Ajaran Muhammad yang membenci orang lain? Atau ajaran Tuhan Yesus? Coba, ajaran mana yang kita harus ikuti? Ajaran Tuhan Yesus yang lembut mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, atau ajaran Muhammad yang mengajarkan kasih sayang hanya sesama muslim saja? Itu lebih penting ya ketimbang kita mikirin yang di surga sana. Di surga sana gimana? Orang kita belum sama-sama belum ke sana kok, gimana? Cocok. Jadi gini, kalau kata Kiai ajaran Nabi Muhammad apa ajarannya Yesus, kedua ajarannya itu sama-sama baik, mengajarkan kepada kebenaran. Beda ya. Persoalannya jadi persoalan krusial ialah bagaimana kesalahan daripada teman-teman Kristen menjadikan seorang anak manusia yang diutus itu dijadikan sebagai sembahan. Itu kesalahannya. Dijadikan sesembahan itu gimana ya maksudnya? Maksudnya Yesus itu seorang utusan yang diutus oleh Allah turun di muka bumi untuk menyampaikan risalah ajaran yang mana dia itu tidak boleh disembah. Hanya sebagai utusan Salah ya. Di sini makanya begini mencapai keselamatan. Disembah itu diapain sih, Yai? Ajaran Yesus. Oke, Yai. Gitu. Apa yang dimaksud disembah itu? Ya artinya kita mempertuhankan melewati batasan yang di luar hak-haknya Sang Pencipta. Jadi Yesus dan Nabi Muhammad itu utusan untuk mencapai kita kepada jalan keselamatan dengan mengikuti Yesus. Padahal ini udah sering saya bahas ya. Padahal ini yang udah sering saya bahas ya. Begini loh ya. Tuhan itu tidak memerlukan gini-gini ya, nggak perlu dia tuh ya. Nggak perlu ya. Ya yang apalagi Tuhan bagaimana inginkan, coba ini saya. Nah di sini bedanya kita di situ. Begini loh. Saya pengen kayak jujur ya dalam persoalan. Saya pengen nanya aja. Apakah secara akal sehat masuk di akal tidak ketika yang dikatakan Tuhan yang dimuliakan yang kita sangat sanjungi itu proses kematiannya sangat tragis seperti penyalipan, akan itu secara tidak langsung tata cara yang tidak manusiawi, lalu itu bertolak belakang dengan ajaran kasih. Bagaimana itu dikatakan ajaran kasih kalau fakta di lapangannya terjadi Yesus seperti itu? Begini Kiai, jadi yang sering saya lihat di sini, tapi ini bukan saya katakan sering saya lihat, maksud saya begini, sebenarnya yang menjadi masalah di sini itu adalah begini, orang Islam itu menyerang hayalannya sendiri. Karena kan kalian bilang begini, masa Tuhan kok disiksa, masa Tuhan kok disiksa, masa Tuhan kok ditampar, masa Tuhan kok dibunuh, kan begitu? Betul. Ya, harusnya dimuliakan dia. Iya, coba tanya sama orang Kristen ya. Sebenarnya yang kalian maksud Tuhan di situ siapa? Apakah Bapa di surga? Bapak di surga. Yesus nah, makanya saya bilang kalian ini sebenarnya Islam itu sebenarnya bukan menyerang Kristen.
Islam itu menyerang sebuah hayalan yang dipahami oleh orang-orang Islam terhadap Kristen, gitu loh. Nabi Muhammad, Isa atau Yesus itu sama-sama utusan yang tidak boleh dipertuhankan. Mereka hanya jalan saja, jalan keselamatan. Saya udah ngomong panjang lebar, ternyata orang nggak paham-paham juga ya. IQ 78. Oke lah ya, Mau kemana kita, jangan pergi dulu. Yai. Oi. Nih, Yai, Kiai, kamu bilang bahwasanya Isa, Muhammad dengan Yesus jangan dituhankan. Iya. Yang kamu maksud dituhankan itu apa? Dianggap bahwa Yesus itu Bapa di surga gitu. Tidak boleh disetarakan dengan Bapa di surga atau Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya utusan, kaki tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud menuhankan. Dia hanya utusan, artinya segala pengajaran Yesus kita ikuti, segala pengajaran Nabi Muhammad kita ikuti untuk mencapai jalan keselamatan, bukan justru menjadikan mereka sebagai sesembahan. Oke. Seperti itu ya. Kalau ada orang mengikuti ajaran setan, menjalankan ajaran setan, berarti Tuhannya dia Allah. Sebentar ya. Biar enak kita diskusi ya. Itu mereka bukan orang yang diutus orang yang benar. Mereka tidak bawa kitab. Bukan itu maksud saya. Maksud saya bukan itu. Kalau ada orang mengikuti ajaran setan, dia menjalankan ajaran-ajaran setan, Tuhannya dia Allah apa setan? Dia mempertuhankan setan. Berarti Tuhannya dia Allah apa setan? Mempertuhankan setan. Iya, berarti Tuhannya mempertuhankan setan. Iya, kalau orang mempertuhankan setan, berarti Tuhannya siapa kalau begitu? Allah apa setan? Ya artinya kecintaannya melebihi kecintaan dia sama sang pencipta. Itu yang dikatakan. Ya, ini makanya kita itu debat kusir terus ya karena ini ya. Kita ini pusing di situ. Ya, kalau orang menuhankan setan, berarti Tuhannya dia itu Allah apa setan? Orang itu tersesat, dia mempertuhankan yang tidak benar. Setan, memperturutkan hawa nafsunya. Berarti Tuhannya dia siapa? Termasuk orang yang mempertuhankan setara dengan... Ya, dibawa dulu ya. Susah kita kalau diskusi begini, ini berat kita ini. Ditanya Tuhannya siapa? Muter-muter, kan gak nyambung kita diskusi begini. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian benar-benar jeli ya, kalau kalian betul-betul menyimak perdebatan antara Islam dan Kristen ini, orang Islam ini tidak menyerang orang Kristen. Enggak. Mereka tidak sedang mendebat atau menyerang apa yang diyakini oleh orang Kristen. Mereka ini menyerang apa yang diyakini Oones. Tahu kan? Jadi memang musuh yang paling itu ya Oones. Oones itu sebenarnya yang diserang itu ya itu. Gitu loh. Makanya susah kita ini. Contoh, saya kasih contoh yang bagus ya. Ada orang Islam datang dengan tertawa-tawanya ngomong gini. Yesus berdoa kan? Masa Yesus berdoa sama dirinya sendiri? Aneh ajaranmu ini. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya, masa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Ya Bapa, yaitu aku sendiri. Janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu, yaitu aku sendiri. Tahu nggak? Yang membuat orang Islam tuh banyak nertawain ajaran Kristen itu karena orang Islam berpikir bahwa orang Kristen berpikir Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi orang Islam itu sebenarnya nyerang sebuah paham yang sesungguhnya tidak dipahami, yang sesungguhnya tidak diimani orang Kristen. Gitu loh. Dan itulah paham-paham oneness. Oones. Itu sebenarnya yang diserang oleh orang Islam itu.
Mereka siang, malam, pagi, sore itu menertawakan ajaran Oneness, bukan ajarannya orang Kristen. Begitu loh. Kalau ajaran Kristen yang benar, Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa di sorga, bukan berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, kalau kamu tanya sama Oneness, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Gitu loh. Dan itulah yang diserang oleh orang Islam. Dan berpikir dia bahwa itulah ajaran Kristen. Makanya jadi buntu. Buntu, iya, buntu. Dan kalian jangan salah. Banyak orang mulutnya ngaku Tritunggal, tapi pemahamannya Oneness. Banyak sekali. Ini jangan kalian bilang nanti saya ngomongin di belakang ya. Enggak. Rudi Iskariot alias Rudi Yohanes itu mulutnya itu Tritunggal, pemahamannya bukan Oneness. Begitu loh.